Saudara yang kasih Tuhan, setelah kita mengetahui harus dengan dasar kasih, jangan oleh karena saudara punya, karena saudara merasa lebih, saudara memberi. Tidak, dasarnya hanya kasih. Dan kita memberikannya, baik itu yang persembahan untuk Tuhan melalui gereja atau pemberian itu kepada sesama kita. Karena dalam Injil Matius juga dijelaskan bahwa ketika kita memberi kepada orang-orang lain, itu sesungguhnya kita memberikannya kepada Yesus. Di mana di akhir zaman ada penghakiman, di mana domba diletakkan di sebelah kanan, sebentar kambing ada diletakkan di sebelah kiri. Dan kepada sebelah kanan dia berkata, masuklah dalam sukacita, sebab engkau daripada mulanya sudah ditetapkan untuk bersukacita bersama dengan Allah Bapa. Karena pada saat aku lapar, engkau memberi aku makan. Pada saat aku haus, engkau memberi aku minum. Pada saat aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Pada saat aku sakit, engkau mengunjungi aku. Muridnya bertanya, kapan aku melihat engkau lapar dan aku memberikannya? Sesungguhnya ketika engkau memberikannya kepada sesamamu, kamu memberikannya kepadaku. Amin. Mantap, lakukan sebagaimana firman Tuhan. Jadi jangan pernah saudara itu memberi kepada sesama dan menempatkan diri saudara di atas dan orang yang menerima itu di bawah. Kalau saudara memberikannya kepada Tuhan, Tuhan pencipta langit dan bumi, sekalipun engkau, saudara dan saya memberikan persembahan itu, pasti kita akan menempatkan dalam segala kerendahan hati. Karena dia raja segala raja. Saudara tahu bagaimana kalau rakyat itu memberikan upeti kepada rajanya. Kalau kepada manusia kita taat, apalagi kepada raja di atas segala raja, Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan di sini, kalau toh saudara sudah memberikan persembahan kepada Tuhan ataupun kepada sesama, jangan dengan duka cita, jangan ada sedikit pun terpaksa. Lebih baik kalau itu ada, lebih baik tunda aja dulu dah. Ya, bahkan ada firman Tuhan yang mengatakan begini. Kalau kamu akan memberikan persembahan ke dalam bait Allah, dan engkau diingatkan sesuatu tentang saudaramu, taruh persembahan itu dulu, selesaikan dengan saudaramu. Baru setelah engkau selesaikan, baru engkau datang ke persembahan, persembahkanlah persembahan itu. Tuhan mau benar-benar hati kita ini bersih. Sukacita, tidak ada duka cita. Bahkan kita mempersembahkannya, memberikannya dengan sukacita. Yang dikasih Tuhan ini yang sungguh-sungguh akan menjadi pertimbangan Tuhan. Berikanlah itu semuanya dengan sukacita. Kembali saya baca ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Dan jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini tidak perlu diterjemahkan lagi. Kalau sampai ada orang yang memberikan dengan duka cita, dengan paksa, lalu bagaimana Pak? Sudahlah, saudara sudah pintar membaca. Masa kita saya harus menjelaskannya lagi. Kalau di situ dikatakan sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berarti yang tidak dengan sukacita, ya belum dulu. Ya, saya terlalu percaya. Saya sungguh sangat percaya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Kita mau untuk benar-benar jadi berkat. Dan Tuhan mau supaya saudara pun diberkati Tuhan. Jangan ada motivasi-motivasi sesuatu yang lain. Tidak, baik itu kepada Tuhan maupun kepada sesama. Hanya karena aku mengasihimu Tuhan. Hanya karena aku mengasihi. Bahkan ada bagian lain kalau ke sesama. Itu ada satu aturan yang mengatakan bahwa berikan kepada seseorang dan jangan berharap engkau mendapat ganti. Wow. Kalau ini kita lakukan, saudara, saya terlalu percaya. Mungkin selama ini kita terus menunda untuk satu hal ini. Sehingga mengapa ada di antara kita lalu mungkin berkeluh kesah. Mengapa aku sudah rajin ibadah, sudah melayani, mengapa berkat Tuhan juga belum turun. Saya berdoa firman Tuhan ini sungguh membawa kita pada satu pencerahan yang baru. Ada breakthrough dalam kehidupan saudara dan saya. Sekali lagi, tepuk tanganmu yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Dengan saudara memberi,
memberikan persembahan kepada Tuhan maupun memberikan persembahan pemberian itu kepada sesama, maka sesungguhnya saudara itu sedang memberikan satu statement, satu pengakuan, satu kesadaran bahwa segala sesuatu adalah miliknya Tuhan, bukan milikku. Jadi kita melepaskannya dengan kerelaan, kita memberikannya dengan sukacita. Saya sebut tadi di depan Roma 11:36, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah segala kemuliaan. Dalam bagian-bagian lain mengatakan langit dan bumi, emas dan perak itu adalah punyaku. Dengan saudara memberi, dengan saudara memberikan persembahan, melepaskan apa yang ada pada saudara, itu sebuah pengakuan, sebuah langkah keputusan bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Kita teguhkan melalui Amsal pasal yang ketiga. Dan pada saat itu pula sesungguhnya kita sedang mempermuliakan nama Tuhan. Amsal 3 ayat yang ke 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Itu sebuah pengakuan bahwa Tuhan, aku menerima ini sesungguhnya adalah kasih karunia, dan sesungguhnya apa yang aku terima ini adalah berasal daripadamu Tuhan. Wow. Itu membuktikan sekaligus bahwa kita ini lebih baik berpaut dengan Tuhan, tidak mau kehilangan Tuhan, daripada pun menerima uang. Lebih baik kita melepaskan uangnya itu, kembalikan pada Tuhan, kita mendapat kelimpahan kasih karunia. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, mulai segala sesuatu dengan kebenaran. Kalau toh kita pernah memulainya itu dengan tidak benar, maka dimulainya ketika kita sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini, yang meluruskan, yang menegur, yang menasihati, yang mengajar, yang mendidik, supaya setiap kita orang-orang yang percaya diperlengkapi dengan setiap perbuatan yang baik. Saya percaya nama Tuhan dipermuliakan, langit di atasmu terbuka, dan Tuhan memberkati saudara luar biasa. Maka apa kata firman Tuhan pada ayat yang ke-10-nya? Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Bukan cuma penuh, tetapi diisinya sepenuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mungkin ada yang bertanya, loh aku kok tidak pernah ya? Kok lumbungku kok malah kelotak? Nah ini saudara, firman Tuhan katakan kalau kita ini mempermuliakan Tuhan melalui harta kita, menyerahkan hasil pertama kita dari segala penghasilan kita. Tuhan berjanji, saya saksinya, lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Gak usah menyesali kalau dulu saudara mulai kerja dan sekarang 5 tahun, 10 tahun yang lalu, aku dulu kok tidak lakukan itu ya, tidak dipersembahkan, tidak masalah. Tuhan baik. Amin. Dia sabar. Firman Tuhan dalam suratan Petrus mengatakan kesabaran Tuhan itu membawa kita kepada pertobatan. Ya. Sebenarnya Pak Sudi mau mengatakan bertobatlah gitu, tapi pakai firman tadi ya. Tidak masalah. Ya. Jadi tidak ada kata terlambat. Yang penting, berarti saya harus lakukan sekarang. Saya lakukan sekarang. Ya, amin. Luar biasa. Tuhan akan memenuhi lumbung-lumbungmu, akan diisi penuh. Luar biasa, saudara. Yang dikasih Tuhan. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita sebagai prinsip-prinsip hidup di dalam Tuhan. Bahkan prinsip hidup ini diteguhkan lagi. Diteguhkan lagi. Itu dijadikan menjadi dasar kita membangun kehidupan, khususnya kehidupan ekonomi kita. Ya, survei sudah membuktikan, saudara. Dalam banyak hal perkara dalam rumah tangga, hubungan seorang dengan yang lain, itu biasanya menjadi retak hanya oleh karena soal uang, soal harta. Itu di mana-mana terjadi. Tapi ketika saudara membangun dengan dasar yang benar, kebenaranlah yang saudara pakai menjadi dasar bangunan saudara, karier saudara, pekerjaan, bisnis saudara.
maka percayalah Tuhan akan sungguh-sungguh meneguhkannya itu. Seperti yang dikatakan pada Maleaki pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Bahwasanya Aku Tuhan tidak berubah. Semua berkata amin. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sebab zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam semua berkata amin. Dengan cara bagaimana aku kembali kepadamu ya Tuhan? Ini semakin jelas. Orang yang kembali kepada Tuhan, yang bertobat kepada Tuhan, adalah mereka yang datang membawa persembahan, baik persepuluhan maupun persembahan khusus. Dan jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang mencuri. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang menipu. Dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Jelas jawabannya. Maka dikatakan di sana, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku. Dan saya terlalu percaya kalau saudara menangkap pada siang hari ini adalah kehendak Tuhan. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan akan memberkati saudara. Saudara, hendaklah saudara membangun kehidupan, terus khususnya kehidupan ekonomi saudara, dengan dasar yang benar. Jangan tambal sulam. Ya, bongkar semuanya, bangun kembali dengan dasar yang benar. Itu memang prinsip Alkitab.